Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran dengan membaca tafsir dari surat Al-Fatihah. Di malam hari ini insyaallah ta'ala kita pertemuan terakhir di surat Al-Fatihah ini, karena sisa ayat penutup firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ayat yang keenam, siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian ketujuh di atas pendapat yang mengatakan Al-Fatihah itu tujuh, mulai dari Alhamdulillah. Ketujuh yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang kita akan bahas dan kaji pada pertemuan kita kali ini. Kita mulai dengan firman Allah ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu bermakna al-irsyad, tunjuki, tuntunkan. Dan di sini permintaan hidayah, karena kita katakan ihdi, beri kami petunjuk. Tidak disebutkan petunjuk dalam hal apa. Yang menunjukkan, kata para ulama, mencakup hidayatu ilmin, petunjuk supaya bisa berilmu, dan hidayatu amalin, petunjuk supaya bisa beramal dengan ilmu, wa hidayatu taufikin, dan petunjuk supaya selalu mendapatkan taufik untuk berilmu dan beramal. Ini umum. Kita minta kepada Allah, ihdi, beri kami petunjuk, beri kami irsyad. Ke jalan apa? Kata Allah, as-sirata al-mustaqim. Beri kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Kata para ulama, jalan yang lurus adalah jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Supaya lebih jelas, ada di sini hadits riwayat Imam Ahmad, supaya kita paham jalan yang kita minta ini. Jadi kita selalu membaca ihdina, beri kami hidayah, as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Diceritakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, seorang yang paling banyak mengambil langsung Al-Quran dari Rasulullah, karena termasuk anak muda yang cepat masuk Islam di Makkah. Dia berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah pernah membuatkan untuk kami sebuah garis.
yang lurus. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, itu setelah Nabi gariskan kepada kami garis yang lurus, Nabi berkata, hada sabilullah, ini adalah jalannya Allah. Itu tadi yang satu, yang lurus. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalik. Setelah menggaris dengan garis yang lurus, maka Nabi mulai menggaris di sebelah kanannya, cabangnya, dan sebelah kirinya. Tsumma qala, dan Nabi berkata, hadhihi subul, ini jalan-jalan yang lain. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Di setiap jalan yang kanan dan kiri ini ada setan yang mengajak kepadanya. Jadi selalu ada penyeru yang mengajak kepadanya. Kemudian Nabi katakan, di penghujung jalan yang lurus ada juga penyeru yang menyerukan supaya kita jalannya lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Apa katanya? Apa ucapan yang berada di depan sana, di depan jalan yang lurus? Nabi bacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima. Kata Allah ini. Jadi Allah itu yang mengajak di depan, di ujung jalan yang lurus. Kata Allah, wa anna hadza sirati. Sungguh ini adalah jalanku. Jadi ada kanan, ada kiri. Ada yang lurus ke depan. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Di sanalah Allah katakan, ini adalah jalanku mustaqimah, yang lurus. Ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah. Setelah itu, fattabi'u, ikuti yang itu saja. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti itu jalan-jalan yang kiri dan kanan. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan menjauh, akan berpisah dari jalannya. Ini disebut jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang Allah tunjukkan kepada kita, yaitu lewat Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi kita, dan lewat hadits juga wahyu dari Allah. Karena Nabi kita telah ditegaskan oleh Allah tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Telah dibela dadanya 2 kali. Iya. Waktu umur 2 tahun lebih 2 bulan, dibelah dadanya, dicuci dengan air zam-zam, dikeluarkan yang kotor, bagiannya setan. Kemudian juga Nabi juga dibelah dadanya saat Isra Mi'raj, yang dinaikkan ke langit. Iya, kedua kalinya. Dikeluarkan hatinya dan dicuci pakai air zam-zam. Dan Anas sebagai pelayannya melihat bekas bedahnya di dada Nabi. Karena telah dibedah betul dan dibelah betul dadanya. Dibersihkan hatinya. Nabi kalau berucap pasti wahyu. Kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia berucap dari hawa nafsunya. Tidak lain yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan.
Oleh karena itu, jalan Allah adalah jalan yang Nabi kita sampaikan kepada kita. Itulah jalannya Allah. Selain itu, itulah jalannya setan. Kiri ataupun kanan. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya Allah. Kapan kita ikut jalannya Allah, maka kita tidak akan berpisah dari yang namanya Al-Quran, hadits Nabi, dan ujungnya adalah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati dan wajah yang bergembira, berseri-seri nanti di hari kiamat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah hari itu akan berseri-seri melihat kepada wajah Rabb-nya. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita minta. Tunjuki kami, beri kami ilmu, beri kami kekuatan beramal di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus. Jalan yang Allah telah tunjukkan kepada kita. Di ayat berikutnya, itu contoh dari orang yang menempuh jalan yang lurus. Kata Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kami minta adalah jalan yang engkau beri nikmat. Jalannya sirat, jalan alladzina, jalannya orang-orang yang an'amta alaihim. Engkau beri nikmat atas mereka. Itu yang kita minta, ternyata bukan hanya sekedar jalan yang lurus. Karena kita untuk menempuh jalan yang lurus harus ada contoh. Siapa yang menempuhnya supaya bisa diikuti. Maka kita lanjutkan. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Pertanyaan kita adalah, siapa yang Allah beri nikmat itu? Yang kita minta kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Itu pertanyaan kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawabnya di surat An-Nisa ayat 69. Kalau kita mau tahu siapakah jalan yang kita minta, yang Allah telah tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus itu, dan itu merupakan nikmat Allah kepada mereka, maka Allah katakan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah tadi jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya Allah dan Rasulnya. Di sini, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itulah ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa yang menempuh jalannya Allah, jalannya Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Yang tadi kita minta, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa? Allah sebutkan di surah An-Nisa, minan nabiyyin, satu. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah dari para nabi. Jadi yang kita minta ini ternyata jalannya para nabi yang kita doa setiap sholat. Tunjuki kami jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim.
jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, golongan pertama. Jalannya para nabi. Kedua, wasiddiqin, jalannya para siddiqin, pimpinannya Abu Bakar. Ternyata kita minta itu, jalannya orang-orang yang siddiq, jujur dalam agama ini. Wasyuhada, golongan ketiga. Ternyata jalannya yang kita minta adalah jalannya syuhada. Jalannya orang-orang yang telah mati syahid, yang menumpahkan darahnya untuk memperjuangkan ini Islam. Yang kita nikmati sekarang. Iya, coba sekiranya waktu perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah yang tidak sengaja dilakukan. Perang Badar. Itu perang Badar, mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki Islam itu selesai, kita tidak ada sekarang muslim. Jadi perang Badar ini adalah Rasulullah karena diusir dari Madinah, dikeluarkan dari Madinah tanpa membawa apapun. Para sahabat juga kalau mau hijrah ke Madinah, diusir dari Makkah ke Madinah, harus hanya memakai pakaian yang ada di badan. Maka ketika ada rombongan dagang orang Quraisy Makkah yang kembali dari negeri Syam berdagang, Rasulullah membawa 214 orang sahabat untuk menahannya dan mengambilnya, membalas kejahatan mereka di Makkah karena tidak memberikan kita apapun yang dibawa ke Madinah. Nabi keluar bersama orang sedikit itu. 214, 213. Ternyata didengar oleh orang kafir di Makkah. Orang-orang Quraisy. Yang mereka ingin membela teman-teman yang pulang dari dagang. Apalagi mereka memang membenci Islam. Tidak suka kepada Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang sudah masuk Islam di Makkah saja mereka siksa. Orang-orang yang mengamalkan Islam. Maka akhirnya Abu Sufyan dan orang-orang bersamanya, para tokoh pembesar Quraisy di Makkah, membawa pasukan yang berjumlah 1.000 orang. Bayangkan, 1.000 orang, dia mau habiskan itu 214 orang. Ketika tahu jumlah pasukannya, yang mana Nabi SAW tentunya mencari tahu berapa jumlah mereka yang datang. Tidak ada yang kasih taunya. Tidak ada yang memberitakannya. Setiap orang yang belum tanya, tidak ada yang kasih tahu. Karena orang musyrikin juga. Cuman ada yang mereka dapat di jalan, orang yang mengambilkan air pasukan kafir itu. Rasulullah bertanya, waktu itu bersama Abu Bakar keluar mencari tahu, supaya kita tidak mati konyol nanti. Tentang pasukan musuh dulu. Ditanya tentang berapa jumlah mereka, dia tidak kasih tahu. Karena orang-orang sama-sama ingin saling membantu. Iya. Tapi Nabi SAW adalah orang yang tentunya cerdas, mendapatkan wahyu dari Allah. Dia bertanya, berapa onta yang mereka potong? Karena Nabi punya pengalaman, 1 onta sekian orang yang akan makan kalau dipotong. Jadi Nabi tidak bertanya tentang berapa pasukan yang datang. Tapi Nabi bertanya berapa onta yang mereka potong untuk makan. Maka orang itu tidak ada curiga. Dia berkata 8 hingga 10. 10 ekor onta. Maka kata Nabi, mereka 1.000. Kembalilah ke pasukan. Nabi berkata kepada para sahabat, ini orang 1.000. Kita kembali ke Madinah atau kita lawan? Kan kita sudah keluar ini.
para sahabat berkata, kalau kita bertahan, apa yang kita dapat? Ya, menang, dapat harta rampasan perang, kalah, meninggal, kita mati syahid, nilai tukarnya surga. Maka kata mereka, kami tetap akan di sini, kami tidak akan berkata, kamu di sini, kami akan kembali. Seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Akhirnya mereka tinggal dan Nabi berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah, jika mereka ini meninggal, dihabiskan, maka setelah ini tidak ada lagi orang yang menyembah Allah. Tidak ada lagi yang menyembahmu. Karena ini semua sudah keluar ini. Kaum muslimin baru sedikit. Semua sudah keluar ke situ. Jadi kalau di situ waktu itu kalah dan dihabiskan, selesai Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki Islam ini ada sampai hari kiamat. Dengan sebab itulah kita sekarang ini. Dengan korban darahnya orang-orang terdahulu dan mereka menang. Waktu perang Badar itu 1000 dilawan oleh 200. Karena waktu awal itu adalah Nabi mengharuskan mereka satu orang harus mengalahkan 20. Pokoknya satu orang jatahnya 20 kalau kita mau menang. Harus 20 orang dibunuh. Kalau kita mau menang. Iya. Dan itu mereka lakukan. Dan mereka menang di perang Badar. Dari situlah Islam diperhitungkan. Sedikit jumlahnya tapi bisa menang. Dan inilah yang kita minta. Jalannya as-syuhada. Jalannya orang-orang yang menumpahkan darahnya untuk ini Islam. Itu yang kita minta kepada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ini yang kami minta. Ini yang ketiga. Yang keempat, wassolihin. Jalannya orang-orang soleh. Inilah 4 golongan yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ternyata ini yang kita minta. Bukan jalannya orang yang sembarang. Jalan yang kita minta adalah jalannya para nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad, para nabi. Iya, para nabi. Kemudian penutup di ayat yang ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat dari mereka. Pertanyaannya, siapakah ini yang dimurkai dan yang sesat? Itu pertanyaannya supaya kita paham. Jangan sampai kita selalu berdoa, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Dari para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada, solihin. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub. Yang dimurkai atas mereka. Waladdallin. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa 2 golongan ini? Nabi dalam hadits riwayat Imam Muslim. Ada juga riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Bahwa Nabi pernah ditanya oleh seorang lelaki dari daerah Balqain. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah ibn Syakik. Dia bertanya begini, ya Rasulullah, man haula?
Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Ini supaya kita paham. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang itu. Padahal kita bilang, bukan mereka yang kami mau. Kami mau jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Bukan jalan yang dimurkai atas mereka. Maka pertanyaan seorang ini kepada Rasulullah. Dalam riwayat Imam Ahmad ditegaskan, ya Rasulullah, man haula? Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Kata Nabi, haula'il maghdub alaihim. Mereka itu adalah orang-orang yang dimurkai atas mereka. Fa'asyara ilal yahud. Nabi menunjuk kepada Yahudi. Jadi orang yang dimurkai tadi itu Yahudi. Nabi yang tunjuk. Bukan jalan yang dimurkai atas mereka. Siapa mereka? Itu mereka. Dia tunjuk Yahudi. Lanjut orang itu bertanya. Dia tanya kembali lagi. Wa man haula? Kalau yang itu siapa? Yang dolin. Siapa yang itu? Karena dua ini. Bukan yang dimurkai. Bukan yang sesat. Siapa yang satu itu? Yang sesatnya? Haula'id dolun. Kata Nabi jawab. Mereka itu orang-orang yang sesat. Yakni Nasoro. Yaitu orang Nasor. Iya. Jangan sampai kita menyelisih Nabi. Malah pilih Yahudi. Pilih jalannya Yahudi. Pilih jalannya Nasoro. Baru kita berlindung setiap saat. Ini yang dikatakan dan diingatkan oleh Nabi. Dan kita ini adalah umat yang mulia. Satu saja contoh. Yang nanti kita sebenarnya dengan contoh ini harus berbahagia menjadi muslim. Jadi Nabi dalam hadits riwayat Imam Muslim beliau berkata, Adallallahu anil jum'ah man kana qablana. Allah sesatkan dari hari Jumat. Kan besok hari Jumat. Saya sengaja sebutkan hadits ini karena kebetulan besok kita harus berbahagia itu punya hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Fakana lil Yahudi yaumus sabti. Orang Nasara, orang Yahudi, dia pilih hari rayanya Sabtu. Dengan pemikiran mereka yang salah. Alasan mereka, Allah ciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Dimulai hari Ahad, berakhir hari Jumat. Jadi hari Sabtu katanya Allah istirahat. Na'udzubillah. Iya. Itu menurut pemikiran mereka. Sehingga dia pilih hari Sabtu. Sesat dari hari Jumat. Itu orang Yahudi. Padahal mereka yang duluan. Tapi disesatkan oleh Allah dari hari Jumat. Dari hari Jumat. Disesatkan. Nabi yang bilang begitu. Terus kata Nabi, wa kana lin nasara yaumul ahad. Dan orang Nasara memilih hari Ahad. Karena menurut mereka itulah hari awal diciptakan langit dan bumi. Hari pertama. Menurut mereka lagi. Kita gimana? Kata Nabi, faja'allahu bina. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita ini umat Islam. Kita ini kata Nabi. Allah mendatangkan kita. Lihat apa kata Nabi. Fahadanallahu liyaumil jum'ah. Maka Allah memberikan kita hidayah untuk memilih hari Jumat. Jadi siapa yang memilihkan untuk kita hari Jumat? Allah. Kalau orang sebelum kita, mereka sendiri pilih. Menurut dia. Kalau kita diberi petunjuk oleh Allah untuk memilih hari Jumat. Iya.
Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, faja'alal jum'ah was-sabt wal ahad. Ya. Maka Allah menjadikan hari pertama Jumat, kemudian Sabtu, kemudian Ahad. Kata Nabi, wa kadzalika hum tabaun lana yaumal qiyamah. Demikian pula mereka di hari kiamat. Ternyata mereka ikut kita. Jangan sampai kita balik, kita pergi ikut mereka. Padahal kita ini diikuti. Mereka yang harus ikuti kita. Bukan kita yang pergi ikuti mereka. Iya, jangan sampai kita tidak merasa mulia dengan ini Islam. Jalannya yang kita minta setiap sholat. Setiap sholat kita mau itu jalan. Tapi kita meminta jalannya maghdub alaihim dan dolin. Dolin. Kita malah ikut agamanya Yahudi, Nasoro. Padahal kita ini sudah mulia dengan Islam. Iya, jalannya para nabi. Para siddiq. Para syuhada. Para solihin. Jalan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita. Ini baru satu contoh. Kita ini orang yang utama. Kita ini umat yang utama. Yang berada di atas jalan yang benar. Jalan yang lurus. Iya. Jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sini pula terdapat sebagai faedah terakhir bahwa berada di atas jalannya Allah itu nikmat ternyata. Kita berada dalam nikmat. Karena Allah katakan ini, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Ternyata berada di atas jalannya Nabi. Itu nikmat. Itu nikmat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita di Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil. Ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dia larang kalian darinya, tinggalkan. Tinggalkan. Ambil yang dibawa, diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Kata Nabi dalam wasiat beliau, alaikum bisunnati. Wajib kalian berpegang dengan sunnah. Addu alaiha bin nawajid. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Jangan gigi depan. Itu mudah untuk ditarik dan tercabut. Apalagi di zaman fitnah. Di zaman yang penuh dengan cobaan, godaan, penuh dengan syahwat dan syubhat. Itu mudah kita meninggalkan sunnah. Di sana ada orang, sedikit saja ujian dunia, dia potong jenggotnya. Padahal dia tahu Nabi berjenggot. Nabi menyuruh pelihara jenggot, cukur kumis. Tapi ada di antara kita, Ustadz, ini saya punya kerjaan dunia. Tapi saya disuruh potong jenggot. Apakah pantas kita bertanya begitu? Seakan-akan yang mendatangkan rezeki kita itu adalah jenggot tak dipotong. Rezeki kita itu di langit, bukan masalah jenggot tak. Kita berjenggot tidak mengurangi rezeki yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak mengurangi. Ini rezeki sudah ditulis. Sudah ditentukan. Demikian pula akhwat. Dia masih pertimbangkan. Kalau saya pakai cadar, pakai jilbab yang syar'i, nanti saya tidak punya rezeki. Nanti saya tidak dapat jodoh. Siapa bilang jodohmu itu sudah ditulis sebelum diciptakan langit dan bumi? Kenapa kita takut? Iya. Ini masalah. Ini adalah masalah kenapa? Karena kita tidak memegang ini sunnah dengan gigi geraham kita. Mudah sekali kita berubah. Karena kita tidak pegang dengan kuat.
Sementara setiap hari ada 5 sholat. Dan 5 sholat itu kita hitung saja rakaatnya. Hitung saja rakaatnya. Duhur 4, asar 4, itu sudah 8 kita meminta. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu sudah 8 itu. Kita tambah maghrib 3. Berarti kita sudah 11 membaca ini. Tambah lagi isya 4. Berarti sudah 15. Tambah subuh 2. Berarti sudah 17. 17 kali kita ngomong, kita meminta kepada Allah. Tapi kita masih di jalan yang bengkok. Iya, kenapa? Karena kita tidak paham ini nilainya, ini jalan. Kita tidak tahu siapa ini punya jalan yang kita minta. Inilah fungsinya kita mempelajari yang namanya tafsir. Supaya kita tahu ini Al-Fatihah ini tadi hubungannya kemana. Karena ayat sebagian yang menafsirkan sebagian yang lain. Ini ya pentingnya kita tentunya belajar supaya kita paham apa yang kita baca. 17 kali kita baca dalam sehari, tapi kita belum lurus-lurus. Masih begitu-begitu, masih bengkok. Kenapa? Sebenarnya karena kita tidak belajar. Kita tidak mau duduk di majelis. Iya, kita tidak meluangkan waktu. Kita datang belajar itu kalau ada waktu sisa. Bukan, ini harus ada bukan waktu sisa. Kerjaan dunia itu yang waktu sisa. Belajar itu adalah waktu utama. Karena kalau tidak, mana mungkin kita tahu tadi, ternyata jalan yang diminta itu setiap 17 kali dalam sehari, ternyata itu yang saya minta jalannya para nabi. Jalannya para siddiq, jalannya Abu Bakar. Iya, jalannya syuhada, orang-orang yang telah meneteskan darahnya untuk Islam. Jalannya solihin. Jalannya solihin. Ini alhamdulillah dengan ini kita selesai dari tafsir surat Al-Fatihah. InsyaAllah dimulai pertemuan depan kita masuk di tafsir surat Al-Baqarah. InsyaAllah ta'ala Al-Baqarah memerlukan perjuangan panjang karena panjang dan banyak ayatnya. Ya mudah-mudahan selalu dimudahkan insyaAllah. Kita cukupkan dulu, kita masuk di pertanyaan. Silakan Pak, kalau ada yang bertanya langsung. Pertanyaan baru nih? Baru. Yang sampai lama. Silakan Pak. Yang mau bertanya langsung. Silakan. Kita tunggu mic sedikit. Tunggu Pak, tunggu sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, apakah ada amalan-amalan atau ucapan-ucapan atau amalan-amalan yang sunnah dalam rangka tahun baru Islam? Baik. Tentunya Pak, alhamdulillah kita sudah singgung sedikit tadi bahwa Nabi SAW memang tidak pernah merayakan yang namanya tahun baru Islam. Karena memang tahun baru Islam tidak ditetapkan di masa Nabi. Iya. Yang menetapkan awal tahun Islam itu adalah Umar Ibn Khattab. Tahun 1 Hijriyah yang menetapkan adalah Umar Ibn Khattab di masa khilafahnya. Yang mana belum menetapkan tahun 1 adalah saat Nabi menginjak Madinah. Itu di tahun ke-13 diangkat menjadi Nabi dan Rasul di akhir tahun. Maka Nabi berhijrah ke Madinah. Disitulah diletakkan tahun 1 Hijriyah. Tahun 1 Hijriyah. Jadi kalau sekarang kita ini adalah, saya kira tadi tanggal 1 Pak. Bukan ya?
besok ya. Baik. Iya. Di penanggalan selama-lamanya begitu ya. Ya, walaupun sebenarnya tadi masuknya. Tadi sudah masuk tanggal, iya, tanggal 1-nya tadi. Iya, kalau lihat bulan. Tapi kan itu yang kita tetapkan dari awal tahun. Nah. Iya, baik. Jadi intinya tidak ada penukilan. Umar sendiri yang menetapkan tahun pertama Hijriyah itu tidak merayakan setiap masuk. Demikian pula setelah Umar, Utsman Ibn Affan yang berkuasa setelah Umar tidak pernah merayakan yang namanya tahun baru Islam. Demikian pula Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi termasuk Ahlul Bait, tidak pernah merayakan yang namanya tahun baru Islam. Kapan ada perayaan tahun baru Islam? Tahun baru Islam yang awal memunculkannya adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Di awalnya mereka diadakan bid'ah perayaan tahun baru bersamaan dengan perayaan Karbala, hari dibunuhnya, ya. Mereka semua itu di zaman kerajaan dan kekuasaan Fatimiyah. Mereka yang berkuasa saat itu. Iya. Dan mereka mengadakan banyak sekali perayaan. Termasuk tahun baru Islam, Maulid Nabi, semua mereka itu yang memunculkannya. Orang Syiah. Kemudian dia mati. Ini perayaan semuanya dengan runtuhnya kekuasaan mereka pada masa itu. Setelah itu dihidupkan kembali oleh orang-orang sufi. Ia mengaku cinta kepada Nabi. Muncullah semua lagi perayaan-perayaan itu sampai kita sekarang ini. Yang jelas, merayakan tahun baru Islam bukan dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak pernah ajarkan untuk merayakan. Tidak pernah beliau melakukan dzikir, bacaan khusus ketika masuknya tahun yang baru. Demikian pula Abu Bakar tidak selama beliau berkuasa. Umar tidak selama juga beliau berkuasa. Utsman juga tidak, Ali juga tidak. Bahkan sampai kekuasaannya Muawiyah tidak pernah dirayakan yang namanya tahun baru Islam. Iya, tahun baru Islam. Sehingga tidak ada bacaan yang diajarkan. Ya, tidak ada bacaan yang diajarkan, tidak ada dzikir khusus yang diajarkan karena memang tidak ada perayaan. Wallahu a'lam. Sini ada kertas. Salat sunnah rawatib. Apakah cukup membaca surat Al-Fatihah atau membaca iftitah juga? Tentunya sunnah kita iftitah setelah takbiratul ihram. Sunnah kita iftitah. Tetap sunnah. Dan rukun kita baca Al-Fatihah. Setelah itu sunnah kita baca surat setelah Al-Fatihah. Tapi kalau kita hanya Al-Fatihah saja, tidak masalah. Karena sebelum Al-Fatihah sunnah. Setelah Al-Fatihah sunnah. Iya, kalau kita hanya Al-Fatihah, misalnya kita mau cepat-cepat dalam sholat, hanya Al-Fatihah kita baca, maka sholat sunnah kita sah. Cuman tidak dapat pahala sunnah membaca Al-Iftitah, tidak dapat pahala sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Tidak dapat pahala saja, cuman sholatnya sah. Wallahu a'lam. Apabila terjadi perang nuklir antara negara, maka banyak para ahli yang prediksi akan terjadi goncangan dan yang dahsyat. Iya, turun hujan hitam pekat, listrik padam, lapisan ozon robek, muncul badai besar, banyak kelaparan dan meninggal. Apakah hal itu dapat merusak akidah tauhid? Apabila meyakini hal ini, ya berdoa saja kepada Allah. Kalau kita wafat dengan itu, alhamdulillah. Ya, kan tidak masalah. Enggak usah kita khawatirkan itu.
Orang yang beriman itu adalah, kata Allah, wali Allah ini ya, wali Allah. Allah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali Allah itu orang-orang yang Allah cintai di muka bumi ini, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut terhadap mereka. Tidak ada ketakutan. Mau dunia seluruh ini, orang dunia seluruh ini berkumpul untuk menyerangnya dan membuatnya selesai di kehidupan dunia ini, tidak ada mereka rasa takut. Rasa takut terhadap apa? Terhadap apa yang akan datang. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pula bersedih. Bersedih terhadap apa? Terhadap apa yang telah lewat. Jadi orang beriman itu tidak terpengaruh dengan berita. Iya, tidak terpengaruh dengan berita. Mereka pedulinya adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Dia kerja dunia, bagaimana supaya tenang beribadah, itu saja. Bukan karena mau hanya makan dan minum, tapi makan dan minum bagaimana supaya tenang ibadah. Itu seorang beriman. Iya, karena orang beriman tidak akan rusak dengan rusaknya banyaknya orang. Mereka tetap akan begitu. Mereka tetap akan seperti itu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan itu. Ya, tidak perlu diikuti prediksinya mereka. Itu kan hanya perkiraan. Kita yakin apa yang terjadi besok tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan kita juga tidak perlu ikut-ikut amati itu. Bekerjalah saja dengan apa yang kita diberikan kemudahan dalam beramal, lakukan itu saja. Tidak usah memikirkan apa yang terjadi di dunia luar sana, perang nuklir dan seputarnya. Iya, kita tidak dibebani dengan itu. Tidak dibebani dengan itu. Wallahualam. Saya hijrah karena suami. Tapi saat sudah mantapkan tauhid dan lainnya, suami saya malah suka marah-marah. Seakan-akan dia sudah tidak suka. Sampai saya sudah di KDRT berkali-kali. Apakah saya harus bertahan atau saya tinggalkan? Atau ini adalah ujian dan bagian dari hijrah saya? Iya. Iya. Kita, begitulah hidup. Dulu sebelum kita masuk masjid, kita santai, tidak ada ribut di rumah. Kenapa ini masuk masjid, istri mulai cari? Mana kok? Dulu di warkop seharian tidak nak cari. Tapi mulai kita di masjid, mulai nak cari-cari. Mulai, kenapa kok lama sekali di luar? Itu ujian namanya. Ujian. Sama dengan ini. Kalau dulu suami tidak pernah melakukan itu, sekarang melakukan, itu ujian. Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun." Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain ujian. Apakah kalian mampu bersabar? Itu saja pertanyaan. Sabar saja, alhamdulillah. Iya. Di atas kerasnya suami itu, tidak apa-apa, alhamdulillah. Walaupun dia keras, tapi dia sholat. Kan begitu. Iya, selama dia sholat, tetap saja taati. Masalah kerasnya adalah sabar saja. Doakan hidayah untuknya. Kecuali sudah mulai membahayakan badan, baru boleh kita, kalau misalnya tidak bisa bersabar lagi, dan sudah membahayakan badan, boleh kita mengadukan masalahnya ke KUA. Kantor urusan agama. Iya. Nanti mereka di sana yang akan mengaturnya. Ya kalau memang sudah tidak bisa bersabar. Tapi selama kita bisa bersabar, maka itu lebih bagus daripada kita pisah dari suami. Wallahualam. Bagaimana hukum jamak sholat apabila sedang bersafar? Ketika kondisi sudah masuk waktu Isya
Yang mana didahulukan? Apakah sholat isya atau sholat maghrib? Dengan kondisi belum melaksanakan sholat maghrib. Maghrib dulu, tidak boleh ditukar itu sholat. Jadi itu sholat, tidak boleh ditukar urutannya. Yang boleh itu adalah diakhirkan atau diawalkan. Itu dia, dalam jamak. Jadi boleh kita jamak takdim. Jamak dikedepankan. Yaitu misalnya maghrib isya, kita sholat maghrib tetap. Baru kita majukan isya di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Atau boleh kita jamak takhir. Kita sholat maghrib, waktu maghrib masuk, kita tidak sholat. Kita takhir, kita akhirkan ke waktu isya. Yaitu kita hanya akhirkan waktunya, bukan urutannya. Jadi saat jamak takhir, maghrib dulu. Baru isya. Tidak boleh dibalik itu urutannya. Demikian pula duhur asar. Duhur asar. Ya boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Takdim artinya sholat duhur, kemudian lanjut asar 2 rakaat misalnya kalau safar. Iya. Takhir boleh juga. Kita akhirkan duhur tak. Kita sholat duhur dulu. Setelah itu bangkit lagi sholat asar. Jadi tidak boleh ditukar itu urutannya. Yang boleh dimajukan dan diakhirkan adalah waktunya saja. Waktunya saja, bukan sholatnya. Wallahualam. Bagaimana hukum perjanjian pranikah? Apakah diperbolehkan dalam Islam? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada pelanggaran dalam perjanjian pranikah itu. Yang ditulis di buku nikah itu. Makanya kita baca baik-baik. Jangan sampai kita nanti sembarang kita lakukan baru di situ ada janji. Iya. Itu janji yang ada di buku nikah itu sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW untuk menjaga hak masing-masing. Untuk menjaga hak masing-masing. Iya, karena juga sebenarnya walaupun tidak tertulis di buku nikah, memang seorang dalam menikah boleh mengajukan syarat. Boleh dia, misalnya si perempuannya, sebelum melakukan akad, misalnya tidak ada di situ, boleh dia bersyarat kepada calonnya. Saya mau menikah dengan kamu dengan syarat saya tidak dibawa keluar tinggal dari Makassar. Misal dia bersyarat begitu. Saya mau tinggal di Makassar. Dia bersyarat seperti itu. Ketika dia terima, maka tidak boleh dia bawa istrinya nanti tinggal di kampungnya. Kalau dia sudah bersyarat untuk tinggal di Makassar. Atau suaminya yang bersyarat. Saya mau menikah ini, saya mau datang melamar kita. Tapi syaratnya kamu ikut saya karena saya ada kerjaan di luar. Misal, dia punya syarat dari awal begitu. Si perempuannya, iya, tidak apa-apa. Saya terima itu syaratnya. Sudah. Nanti ketika akad, sudah boleh dia angkut langsung. Saat dia bilang, saya terima nikahnya anak bapak, sudah angkut. Sudah, siapkan mobil di depan. Boleh, karena syarat namanya. Jadi orang itu boleh bersyarat. Jadi apa yang tertera di buku nikah itu, yang dibacakan itu, itulah hal yang dibolehkan karena menjaga hak masing-masing. Hak masing-masing suami, istri jika sudah berakad. Afan Ustadz mau bertanya, saya ada keluarga yang anaknya sakit, bayi yang baru lahir, meminta kepada saya untuk membacakan sholawat pada sebotol air untuk diusapkan pada bayi tersebut dengan meyakini bahwa air tersebut dapat menyembuhkan penyakit si bayi. Karena katanya pernah ada keluarga yang berhasil melakukannya. Karena saya lagi karena saya lagi hamil dalam kurung. Kepercayaannya harus keluarganya yang lagi hamil. Wah ini. Iya. Yang harus bacakan salawat untuk kesembuhannya. Iya. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa itu tidak boleh. Dan sudah saya jelaskan semuanya. Tapi setelah saya jelaskan, dia kembali meminta agar membacakan Al-Fatihah pada sebotol air. Karena sebelumnya saya sampaikan bahwa bacakan saja Al-Fatihah. Karena Al-Quran itu adalah obat. Ya, sebenarnya kita ini langsung saja. Kalau disuruh begitu, dia baca sholawat. Al-Fatihah saja kita baca.
Kan tidak ditauji. Iya kan? Kan masalah orang awam itu kalau dikasih tahu begitu kadang tidak paham. Iya. Maunya kita langsung saja. Kita saja bacakan Al-Fatihah. Karena memang Al-Fatihah adalah ruqyah. Al-Fatihah itu adalah merupakan bacaan yang boleh dibacakan kepada orang sakit. Ada anak lagi demam, Al-Fatihah dibacakan. Karena memang Nabi SAW la ruqyah illa fi humman au ain. Tidak ada ruqyah, tidak ada bacaan-bacaan yang bisa dibacakan kepadanya untuk mengobatinya, ya, kecuali dari penyakit demam atau penyakit yang disebabkan oleh pandangan hasad. Oleh pandangan hasad. Ini izin untuk meruqyah. Ini izin untuk meruqyah. Jadi kalau kita disuruh begitu, kan tidak perlu kita bacakan sholawat. Kalau memang ya kita bilang itu tidak ada tuntunannya. Dan memang begitu. Ya tidak ada di sana dalil bahwa sholawat itu merupakan zikir ruqyah. Tidak. Tapi sholawat itu utama. Siapa yang bersolawat kepada Nabi, Allah akan bersolawat kepadanya. Kita beribadah dengan bersolawat. Cuman untuk meruqyah penyakit, itu dengan Quran. Dengan Quran. Iya, kita bacakan saja Quran daripada kita berdebat tidak ada habisnya. Iya kan? Cuman nanti tinggal diluruskan bukan bacaan sholawatnya. Keyakinannya dibacakan oleh yang hamil. Ini saja yang diluruskan. Hamil atau tidak hamil sama saja. Ya, karena tidak ada keutamaan orang yang hamil akan lebih didengar bacaannya. Tidak ada. Itu saja yang diluruskan. Karena itu bagian dari tatoyur namanya itu. Itu di situ ada pamalinya orang. Ada kurofatnya. Itu yang dijelaskan, bukan bacaannya. Iya. Kenapa harus orang hamil? Nah, itu ada keyakinannya. Nah, itu yang kita lakukan. Tidak boleh keyakini begitu. Itu tatoyur namanya. Itu pamali. Pamali itu syirik. Nabi yang bilang, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik. Tatoyur itu adalah syirik. Itu yang kita perlu. Karena ada keyakinan yang salah di situ. Masalah bacaannya, orang suruh baca sholawat, bacakan saja Al-Fatihah. Bacakan saja ayat Quran yang kita hafal. An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Bacakan saja Al-Quran. Tidak perlu kita jelaskan, berdebat begitu. Karena walaupun kita kasih tahu susah. Karena itu orang dia tumbuh dari bayi. Itu jadi diajarkan oleh bapaknya. Dan bapaknya itu yang diajarkan oleh kakeknya dari dulu. Susah itu mengangkat hal-hal yang seperti itu. Nggak usah diperbaiki itu. Perbaiki saja nanti anaknya. Anaknya yang baru besar, itu yang kita perbaiki. Karena kalau kita perbaiki itu orang yang sudah tua di atas itu, susah. Susah. Kecuali dikehendaki oleh Allah. Makanya doakan saja hidayah. Doakan saja hidayah. Wallahu a'lam. Masih waktu? Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah berarti di pertemuan depan kita mulai di surat baru. Surat Al-Baqarah. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.